As-saburu sabar ben masabar rengse sabar. الحمد لله السميع البصير وافر الزلات ومقيل العثرات أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا وهو العليم الخبير وأشهد أن لا إله في الوجود بحق سواه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومصطفاه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى حق تقاته واستشعروا دائما وأبدا مراقبة الله لكم واحذروا من الذنوب والمعاصي في السر والعلن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat, azanallahu wa iyyakum ajma'in. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk taat kepadanya dan mewanti-wanti kepada kita untuk menjauhi larangan atau mengerjakan dosa-dosanya. Begitu juga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa hadis beliau juga mengajak umatnya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan agama. Allah menerangkan juga dalam Al-Quran bahwasanya akibat dari dosa atau maksiat itu adalah siksa, baik di dunia sampai di akhirat. Sekarang pada zaman di akhir ini, di mana keburukan-keburukan asyar semakin merajalela, kita banyak melihat orang-orang dengan mudah melakukan dosa tanpa seolah-olah tanpa ada apa-apa, dianggap biasa-biasa saja, mengerjakan dosa dengan cara al-mujaharah, dengan terang-terangan. Banyak kita lihat di tengah-tengah masyarakat, di mana-mana orang mabuk, main judi, mengumbar aurat, perselingkuhan, perzinahan, tidak sholat fardu, tidak sholat Jumat dianggap biasa, makan harta riba, pergaulan bebas pemuda dan pemudi, menipu, uququl walidain, mengurangi timbangan, dan lain-lainnya. Dan itu dikerjakan dengan terang-terangan, seolah-olah tidak ada apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti kepada kita bahwasanya ancaman orang yang terang-terangan berbuat dosa dilihat oleh orang banyak itu bisa tidak diampuni dosanya. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, kullu ummati mu'afat, semua umatku diharapkan diampuni dosanya. Mu'afat, diharapkan diampuni, diberi maaf, diampuni dosanya. Kemudian apa kata Rasulullah? Illal mujahirin, kecuali orang yang berbuat dosa dengan terang-terangan di mata orang banyak. Kemudian Rasul memberi contoh, wa inna minal ijhari, dan diantara orang yang melakukan dosa dengan mujaharah, terang-terangan, adalah an ya'malal abdu bil laili amalan, ada seorang hamba berbuat dosa di waktu malam, tidak ada orang tahu kecuali dia dan Allah. Fayaqulu, dan Allah sudah menutup dosanya itu, tidak ada orang tahu. Kemudian dia berkata di pagi harinya atau di siang harinya, berkata, ya fulan, qad amiltul barihata kada wa kada, wahai fulan, tadi malam aku berbuat dosa ini dan ini. Wa qad bata yasturuhu rabbuh, padahal dia sudah ditutup oleh Allah, tidak ada yang tahu kecuali dia sendiri dan Allah.
Apa terus kata Rasulullah? Wa yusbihu yakshifu sitrallahi an, dan dia pagi harinya membuka tabir yang sudah ditutup oleh Allah. Tabir dosanya ditutup oleh Allah, dibuka oleh dia sendiri. Dan ini termasuk mujaharah, berbuat dosa dengan terang-terangan, dan itu kemungkinan sulit untuk diampuni dosanya. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, sungguh dosa maksiat sangat berpengaruh dan berakibat fatal kepada kehidupan pribadi atau kehidupan sosial. Untuk itu mari kita perhatikan beberapa hal saja, sebagian dari akibat-akibat dosa yang dikerjakan oleh manusia terhadap pribadi dia atau terhadap masyarakat secara umum. Yang pertama, dosa itu bisa menyebabkan, maksiat itu menyebabkan kerusakan di dunia, kerusakan di langit, di bumi, dan di laut. Allah berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di darat dan di laut gara-gara perbuatan tangan jahil manusia, agar supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian saja, sebagian dari apa yang mereka kerjakan. La'allahum yarji'un, semoga mereka bisa kembali ke jalan yang benar. Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari berkata, arti daripada bima kasabat aydin nas yaitu bidunubin nas, gara-gara dosa manusia. Suatu ketika Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bercerita bahwasanya Rasulullah pernah berpidato di hadapan para muhajirin. Ya ma'syaral muhajirin, khamsu hisalin a'udzu billahi an tudrikuhunna. Wahai orang-orang muhajirin, ada 5 perkara aku mohon perlindungan kepada Allah kalian tidak menututi 5 perkara itu. Salah satunya para hadirin, sabda Rasulullah di antara yang 5 itu adalah wa ma dhaharatil fahishatu fi qaumin hatta a'lanu biha illa btulu bittawa'in wal auja'il lati lam takun fi aslafihim alladhina madaw. Rawahu Ibnu Majah. Apabila perzinahan, perselingkuhan, perzinahan sudah dikerjakan terang-terangan di tengah suatu kaum, a'lanu hatta a'lanu, terang-terangan, orang banyak tahu, maka Allah akan memberi bala kepada mereka berupa penyakit ta'un dan penyakit-penyakit lainnya yang belum pernah ada penyakit tersebut pada kaum-kaum sebelumnya. Dalam Musnad Imam Ahmad, Rasulullah alaihi wasallam bersabda, "Idza dhaharatil ma'asi fi ummati ammahumullahu bi'adzabin min indih." Apabila maksiat sudah merajalela di tengah-tengah umatku, maka Allah secara umum akan menurunkan azabnya kepada mereka. Yang kedua, dosa atau maksiat itu adalah penyebab murka Allah sampai bisa menyebabkan gempa bumi, tanah longsor, banjir dan lain-lainnya. Al-Imam Abu Malik Al-Asy'ari meriwayatkan dari Rasulullah SAW, di mana dosa ini dikaitkan dengan apa namanya, dengan minuman dan mabuk-mabukan. Rasulullah bersabda, la yashrabanna nasun min ummati al-khamrah yusammunahu bighairi ismiha yuqzafu ala ru'usihim bil ma'azif wal qaynat yakhsifu Allahu bihimul ard wa yaj'alu Allahu minhum al-qiradata wal khanazir. Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah wa Abu Dawud. Artinya, ini salah satu dari 5 sifat yang diterangkan Rasulullah. Sungguh akan datang suatu masa umatku akan minum minuman yang memabukkan, tapi diberi nama, dirubah namanya dengan nama minuman rohani atau apapun namanya, bir syar'i atau apapun namanya. Terus dikaitkan dengan musik oleh Rasulullah, yu'zafu ala ru'usi, mereka sambil minum, mereka diiring oleh musik di atas kepala mereka dan diikuti oleh biduan-biduanita, penyanyi-penyanyi sambil mabuk-mabukan. Yakhsifullahu bihimul ard, maka Allah akan menenggelamkan bumi kepada mereka dan Allah akan menjadikan dari mereka itu kera-kera dan babi-babi. Dan ini bisa terjadi. Yang ketiga, orang yang berbuat maksiat, yang berbuat dosa itu pasti akan merasakan kehinaan dalam hatinya, dalam dirinya, walaupun orang lain tidak merasakan itu, tidak melihat dengan nyata, tapi dia pasti merasakan. Karena dia sudah putus hubungan dengan Allah,
Ketika seseorang berbuat dosa, bermaksiat, berarti sudah putus hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ju'ila adh-dhullu was-saghar ala man khalafa amri. Dan orang yang menyelisihi perintahku, ju'ila adh-dhul, pasti dia akan menghadapi adh-dhullu, kehinaan, dan as-saghar, kerendahan. Naudzubillah min dzalik. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri suatu ketika dia melihat para pelaku dosa dengan sombongnya mereka ada di atas kuda-kudanya, kuda-kuda yang mewah-mewah, yang bagus-bagus. Apa kata beliau? Mereka itu pelaku maksiat, orang pembuat dosa. Innahum intaqat bihim al-bighal. Walaupun kuda yang mereka tunggangi itu betul-betul sudah mewah, kuda-kuda yang dari luar Arab itu sudah betul mewah yang mereka tunggangi. Apa kata Al-Hasan Al-Basri? Fa inna dhullal ma'siyati la yufariqu qulubahum. Tapi kehinaan dari perbuatan dosa yang mereka lakukan tidak pernah lepas dari hati mereka. Pasti akan nyantol terus, bercokol dalam hati mereka. Apa terus? Aballahu, kata Ibnu Al-Hasan Al-Basri, aballahu illa an yudhilla man asaf. Allah pasti akan menghinakan orang yang berbuat maksiat kepada dirinya. Maka kita jangan tertipu dengan kehidupan sekarang. Kalau di antara entah pejabat atau siapapun orangnya dengan mobil mewah, tapi dari hasil mencuri, dari hasil korupsi, pasti kejahatan mereka, dosa mereka akan lengket terus dalam hati mereka. Al-Hasan Al-Basri beri contoh, hanya pada zamannya tidak ada mobil mewah. Ketika itu ada kuda dan unta. Yang keempat, kemudian Allah berfirman berkenaan dengan ini tadi, wa man a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa yaumal qiyamati wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah, maka sesungguhnya akan menjalani kehidupan yang sempit, dan kami kelak akan mengumpulkannya pada hari kiamat a'ma, dalam keadaan buta. Yang keempat, bahwasanya perbuatan dosa dan maksiat itu bisa menjadikan seseorang dijauhkan dari rezeki oleh Allah. Setidaknya tidak ada barokah dalam rezekinya itu, karena rezeki yang diberikan dari Allah. Maka ketika durhaka, maksiat, berbuat dosa kepada Allah, maka Allah akan mencopot, akan menarik barokah dari rezekinya. Walaupun dia punya rezeki, tapi barokahnya tidak ada. Al-Imam Ibnu Abbas berkata radhiyallahu anhuma, sesungguhnya dosa itu akan menimbulkan warna hitam dalam muka seseorang yang melakukan dosa itu. Sawadan fil wajh, akan menjadikan kegelapan dalam kuburan, akan menjadikan kelemahan dalam fisik, dalam badan. Wa naqsun fil rizq, bisa mengurangi rezeki. Wa bughdan fi qulubil khalq, dan menyebabkan tidak disukai oleh orang-orang. Dan lebih dari apa yang dikatakan Ibnu Abbas, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin fakafarat bi an'amillah fa'adaqaha Allahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasnaun. Dan Allah memberi contoh perumpamaan suatu negeri yang aman, makmur, tenang, hijau royo-royo, datang rezeki kepada negeri itu dari Allah, melimpah ruah dari segala penjuru. Tapi penduduk negeri itu kufur terhadap nikmat Allah, maka Allah memberi rasa kepada penduduk negeri tersebut pakaian kelaparan dan ketakutan karena perbuatan mereka. Allah juga berfirman tentang negeri Sabah di Yaman. Apa kata Allah? Laqad kana li saba'in fi maskanihim ayatun jannatani an yaminin wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkuru lah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur fa'aradu fa'arsalna alaihim saylal 'arimi wa baddalnahum bi jannatayhim jannataini dawatai ukulin khamtin wa athlin wa syai'in min sidrin qalil. Negeri Sabah ini dulu makmur sekali,
Apa kata Allah? Artinya sungguh telah terjadi di negeri Sabah, di tempat tinggal mereka, ada tanda kebesaran Allah, yaitu apa? 2 kebun dari sebelah kanan dan dari sebelah kiri yang subur. Kemudian Allah berfirman, kulu min rizqi rabbikum, makanlah dari rezeki Rabb kalian, washkurulah, bersyukurlah kamu kepada Rabb kalian. Baldatun thayyibah, suatu negeri yang bagus, dan Rabbun ghafur, Tuhan yang Maha Pengampun. Akan tetapi bagaimana? Fa'aradu, mereka itu berpaling dari mengingat kepada Allah, berbuat dosa. Kami datangkan kepada mereka banjir besar. Dalam kitab sejarah disebutkan, banjir itu datang dari bendungan yang mereka bangun. Dan yang merobohkan banjir itu adalah tikus-tikus. Yang menjebol banjir itu adalah tikus-tikus, bukan orang, tikus-tikus. Akhirnya banjir besar datang. Apa terus kata Allah? Wabadalnahum bijannatayhim jannataini dawatai ukulin khamtin. Kami ganti 2 kebun mereka yang subur itu dengan 2 kebun yang kering, yang mempunyai pepohonan yang berbuah pahit. Wa athlin, dan pohon asal. Wa syai'in min sidrin qalil, dan ada sedikit saja dari buah bidara. Pohon bidara yang banyak durinya tapi tidak ada buahnya, hanya sedikit. Allahu Akbar. Marilah kita bermuhasabah, masing-masing dari kita, siapapun orangnya, termasuk saya juga muhasabah, terus melakukan muhasabah kepada kita. Kita usahakan untuk menjauhkan maksiat-maksiat, dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita terus beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan istighfar kita, taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nafani Allah wa iyyakum bihadi kitabih wa ittiba'i sunnati nabiyih sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru li wa lakum wa lisal muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahis samiil alim, ya'lamus sirra wa akhfa, wa huwa bikulli syai'in alim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil atqiya wa imamis salihin al awliya wa khairir rusuli wal anbiya, sallallahu alaihi salatan daimatan ma ta'aqaba al-lailu wan nahar. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha ta'ala wa'azzimuhu fi qulubikum wa khafuhu jalla wa ala wa raqibuhu fi khalawatikum wa tafakkaru fi wuqufikum baina yadayhi wahdharu minal ma'asi saghiriha wa kabiriha fa innaha tamhaqu barakatad dini wad dunya wa la yujadu aqallu barakatan fi umrihi wa dinihi wa dunyah mimman asallaha jalla wa ala. Wa ma muhiyat al barakatu minal ardi illa bima'asil khalq. Wamtasilu qaulallahi ta'ala, ya ayuhan nas ittaqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a inna wa'dallahi haqq fala tawurnakum al-hayatud dunya wala yurannakum billahil warur. Hadza wa sallu wa sallimu ala sayyidil bashar wa khairi man wati'ath thara faqad amarakum bidzalikal azizul hakim. Faqala azza min qailin alim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma izzil islam wal muslimin wa adil asyirka wal musyrikin. Allahumma habbib ilaina al iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minal rasyidin. Allahumma tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin ghayra khazaya wala maftunin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sabar bermasa berrengsek sabar.